Shalom. Firman Tuhan bagi kita baca dari Keluaran pasal 5. Keluaran pasal 5 dimulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Sampai sejauh itu saudara pembacaan firman Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah supaya kita beribadah kepadanya saudara. Apapun keadaan kita sebenarnya. Walaupun bangsa Israel ada dalam perbudakan di Mesir saudara. Kerinduan hati Tuhan supaya bangsa itu kembali boleh memuja-muji Allah yang benar. Itulah sebabnya Allah mengutus Musa dan Harun untuk menuntun bangsa itu keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan untuk satu tujuan sebenarnya lah beribadah kepada Tuhan. Itulah sebenarnya tujuan dari kehidupan kita ada di tengah-tengah dunia ini saudara, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Lewat setiap kondisi saudara, lewat setiap situasi. Ada banyak orang hari ini mencari-cari alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Baik ibadahnya secara pribadi maupun seperti ibadah yang kita lakukan hari ini, ibadah dalam sebuah komunitas saudara. Banyak mungkin alasan saudara, ada banyak mungkin kondisi yang bisa diperharapkan yang membuat manusia mencari memaklumi kalau mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, apa yang dikatakan oleh Musa tadi ketika ia minta izin kepada Fir'aun, izinkan kami pergi untuk mempersembahkan korban katanya. Di mana Fir'aun tidak menanggapinya. Lalu Musa berkata, izinkan kami supaya kami tidak kena tulah dan tidak kena penyakit sampar katanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dampak dari tidak beribadah kepada Tuhan kita akan alami saudara. Baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Itulah sebabnya kita diinginkan oleh Tuhan supaya tidak dimurkai dalam arti tidak mendapatkan dampak negatif dari kehidupan kita yang tidak beribadah. Maka Tuhan anjurkan untuk beribadah saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena kita tidak mau mendapatkan dampak itu, kadang-kadang kita mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara, bukan karena panggilan jiwa saudara. Ada banyak orang hari ini beribadah kepada Tuhan karena takut dimurkai. Sehingga dia mau beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang mau beribadah kepada Tuhan hari ini karena ingin diberkati saudara. Makanya dia beribadah kepada Tuhan. Ada banyak orang karena takut sakit, karena takut dihajar oleh Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya ada banyak orang hari ini beribadah tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dan cerminan dari bangsa Israel menjadi gambaran bagi kita saudara. Ada beberapa hal yang kita mau lihat nanti di mana pertama saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-9 dari pasal 5, ayat yang ke-9, pasal 5 saudara. Mari kita baca ini, pasal 5 ayat 9, 1, 2, 3. Pekerjaan orang, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan peduli perkataan dusta. Ini sikap pertama dari dunia ini. Ketika Musa berkata kepada Fir'aun, Fir'aun izinkan kami pergi untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan korban. Fir'aun berkata, siapa itu Tuhan katanya, aku tidak kenal dia dan aku tidak akan memberikan kamu pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara, tindakan dari Fir'aun ini tidak berhenti di situ saudara, lalu memberikan sebuah situasi saudara supaya akhirnya umat ini tidak beribadah kepada Tuhan. Dan itu seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Walaupun mungkin ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi dunia ini yang diwakili oleh Fir'aun berkata, mari perberat pekerjaan mereka. Mari buat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Mari buat mereka tidak ada waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang kita sebut itu beribadah, saudara. Makanya firman berkata, hei mandor-mandor, hai pengerah-pengerah, sibukkan mereka. Buat mereka lebih sibuk lagi kerja. Buat mereka menghabiskan waktunya untuk memikirkan pekerjaannya. Sehingga tidak lagi, dikatakan di sana, ayat yang ke-9 ini saudara, dan jangan mempedulikan
perkataan dusta. Yang dianggap perkataan dusta itu adalah beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ada banyak orang hari ini termasuk kita yang kita dianggap percaya Yesus, sibuk dengan kerjaannya, tidak tahu siang, tidak tahu malam, untuk memikirkan dirinya sendiri pun jarang saudara. Kenapa? Karena itulah yang ditawarkan dunia ini. Hati-hati saudara, memang kita harus kerja dan memang harus giat bekerja saudara, betul. Tetapi hati-hati, jangan sampai engkau dibelenggu oleh pekerjaanmu, dipenjarakan oleh pekerjaanmu, sehingga engkau tidak pernah lagi berpikir untuk hal yang lain, apalagi untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang seringkali ditawarkan dunia ini saudara. Padahal ingatlah saudara, apapun yang kita capai di dunia ini, mungkin itu sangat menjanjikan Tuhan, tetap menjanjikan, tetapi di luar dari ibadah kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan kepuasan saudara. Makanya Firaun tahu itu. Ayo, buat mereka sibuk, buat mereka kerja keras. Dan dunia menawarkan itu saudara. Ada seorang bapak saudara berkata kepada anaknya. Anaknya ini dulunya suka sekolah minggu saudara. Oleh karena sesuatu dan lain hal mungkin barangkali bapaknya gak suka lagi dengan gereja. Lalu dia berkata kepada, suatu saat ketika anaknya mau minta izin pergi ke sekolah minggu, bapaknya ngelarang saudara. Ngapain kamu sekolah minggu nak? Habis-habisin waktu, yang penting kamu sekolah yang pinter. Kamu sekolah yang giat. Ketika kamu nanti pinter, kamu punya ilmu, kamu dapat pekerjaan yang bagus. Ketika kamu dapat pekerjaan yang bagus, banyak duit, itu sudah cukup. Anakku katanya, gak perlu memikirkan sekolah minggu, percuma buang-buang waktu. Hati-hati saudara. Barangkali betul ketika anak itu sekolah, giat sekolah. Betul-betul memang gemar belajar. Akhirnya menjadi orang pinter. Dan karena kepintaran dia mendapatkan pekerjaan yang bagus. Karena berapa pekerjaan yang bagus, punya duit yang banyak. Tetapi ingatlah saudara, duit bukanlah segalanya. Dan itu yang ditawarkan dunia ini saudara. Supaya tidak ada lagi kesempatan katanya. Supaya jangan memperdulikan hal-hal perkataan dusta. Artinya hal-hal yang memang esensial dalam hidup kita saudara. Bukan ada banyak orang hari ini oleh karena pekerjaannya dia lupa dengan keluarganya. Jangan sampai juga lupa dengan dirinya sendiri saudara. Di Jepang itu ada banyak orang mati. Mati karena apa? Mati karena giat bekerja saudara. Pernah saudara baca di koran atau lihat di televisi saudara, orang yang main game mati saudara. Mati tuh, main game mati. Di depan komputer dia mati saudara. Kenapa? Karena memang dari hari ke hari dia cuma pergi ke toilet sama makan. Mati saudara. Hati-hati makanya dengan kesibukan kita. Boleh sibuk saudara. Memang belajar harus giat, kerja harus giat. Tetapi ingat, jangan sampai pekerjaan dan belajar itu membutakan mata kita sehingga kita tidak lagi memikirkan yang lain. Itu yang ditawarkan dunia ini. Ayo buat dia bekerja, buat dia sibuk dengan sekolahnya, buat dia sibuk dengan aktivitasnya, dengan apa yang bisa dilakukan, supaya tidak ada kesempatan untuk berpikir dengan ibadahnya. Tidak mau pergi kata Firaun saudara. Terikat dengan aktivitas, kegiatan, sekolah, kuliah, bekerja. Hari-hari itu aja saudara. Bukankah ada banyak orang akhirnya hidupnya hancur karena fokus dan terlalu memikirkan pekerjaan, sekolah dan sejenisnya saudara. Sehingga untuk istirahat pun kurang. Untuk rekreasi pun apalagi saudara. Boro-boro mau rekreasi saudara. Dan sudah tahu rekreasi itu penting. Tuhan Yesus saja rekreasi saudara. Satu saat ketika murid-murid datang tergopoh-gopoh berkata kepada Yesus, Yesus kemana aja sih? Ada banyak orang yang menunggu engkau di sana. Dari mana aja? Yesus berkata apa saudara? Ayo kita ke tempat yang sepi sebentar.
Rekreasi loh itu saudara. Yesus tahu itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Walaupun memang banyak orang sedang mengeluh-elukan Yesus pada waktu itu. Dia adalah orang-orang terkenal. Selebritis lah kah namanya saudara. Saya tuh gak heran saudara. Mungkin hanya di Indonesia barangkali itu. Sinetron kejar tayang. Saudara tahu artis sinetron kejar tayang? Yang tiap hari ditampilkan di televisi saudara. Jadi mereka tuh tidak lagi ritme hidup saudara. Orang tidur mereka kerja, orang kerja mereka tidur. Itu kehidupan yang gak jelas itu saudara. Karena apa? Karena pekerjaan yang mengatur hidup mereka, bukan hidup mereka yang mengatur pekerjaan saudara. Pulang ke rumah baru jam 3. Gitu ya, itu pun udah terlalu cepat itu saudara. Karena apa? Sepanjang hari itu belum tentu saudara, misalkan mereka mulai lagi jam 12 siang, itu sampai malamnya kemudian lagi. Kenapa? Karena hari itu harus tayang saudara. Ceritanya itu. Dan kebanyakan katanya artis Indonesia itu, khususnya sinetron kejar tayang itu, banyak sakit tipes saudara. Saudara tahu arti sakit tipes itu? Sakit karena kecapean itu saudara. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang kita harus giat, tetapi tahu mana siang, mana malam. Makanya Tuhan kasih malam saudara. Malam itu untuk istirahat. Artinya, mari pikirkan sesuatu yang selain pekerjaan kita dan tanggung jawab kita. Tetapi ada juga yang ekstrim yang lain saudara. Terlalu banyak main, terlalu banyak tidur gitu kan saudara. Itu juga gak benar saudara. Harus ada keseimbangan dalam hidup ini. Itulah sebabnya jangan mau ditipu saudara. Kerja boleh, sekolah boleh. Makanya saya sangat menyayangkan orang tua saudara. Yang hari-hari les saudara. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Les saja terus. Tapi setelah dia menjadi sarjana, jadi dagang juga. Ya ngapain cuma dagang doang saudara. Dia dapat S3 barangkali. Satu-satunya juga dagang. Ke Mangga 2 juga gitu kan. Ke apa nih? Sebelum ada Mangga 2 saudara. Bukan. Glodok gitu saudara. Nongol-nongolnya juga di Glodok. Tapi sejak kecil dia les apalah, les tari lah, matematika lah, les biologi lah, kimia lah, semuanya les. Memang pinter anak itu. Ternyata ujung-ujungnya pinter ngitung duit juga gitu loh saudara. Saudara tahu, nggak sekolah tinggi pun ngitung duit, manusia itu paling pinter saudara. Kalau soal ngitung duit, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Paling pinter kita, orang buta aja bisa tahu ini mana 10.000, mana 100.000 saudara. Kalau soal duit mah, nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya, pasti pinter kita ngitung itu, saudara. Bukan berarti kita nggak perlu les, perlu, tapi jangan seperti Firaun ini. Mari sibukkan mereka dengan pekerjaannya, dengan lesnya, dengan sekolahnya, sehingga tidak ada lagi waktu untuk berpikir beribadah. Untuk waktu berdoa pun nggak ada lagi, walaupun ada terlalu instan, saudara. Kita seperti 2 anak kecil. Baru-baru ini saya, itu masih bagus itu hanya Home Alone itu. Udah sering kali saya nonton itu, berkali-kali diputar di televisi, nonton terus ya. Ketika dia berdua makan, saudara ingat doanya? Terima kasih untuk makaroni ini yang enak dalam, nggak ada dalam nama Yesus. Terima kasih untuk makaroni yang enak, amin katanya. Itu udah mau sih bagus itu. Dia masih mau bersyukur untuk makaroni yang sedang dia makan. Waktu untuk berdoa pun mungkin tidak ada lagi. Padahal berdoa itu adalah ibadah. Pernahkah ada saudara suatu waktu Anda berlama-lama dengan Tuhan? Buru-buru berlama-lama saudara. Sudah tidak ada waktu lagi. Bangunnya udah terburu-buru saudara. Sudah harus pergi kerja atau sekolah. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu giat belajar, giat bekerja. Tapi hati-hati. Ketika kita giat bekerja, giat
belajar, tapi meniadakan ibadah kita, itu menunjukkan kita ada di Mesir. Kita sedang diperbudak oleh dunia ini. Dan tidak akan ada hidup yang bisa dinikmati dalam perbudakan, saudara. Sekalipun mungkin banyak duit yang kita dapatkan karena itu. Tetapi puji Tuhan, saudara, Musa tidak mau tinggal diam gitu ya. Dia tidak mau dalam kondisi seperti itu. Dia tetap, makanya saudara, walaupun ada halangan dan rintangan di mana mandor-mandor Israel mulai mencap dia bahwa gara-gara Musa maka mereka mendapatkan kesusahan katanya. Dan Musa juga mulai bertanya-tanya, tetapi mereka lihat ayat 24 dari pasal 5 tadi, saudara. Kita baca ini ayat 24 pasal 5, 1, 2, 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Allah tetap rindu supaya kita beribadah, saudara. Kalau kita tetap pada rencana Tuhan ini, Allah yang berkuasa untuk mampu menuntun kita. Tapi kalau kita sadar, jangan berhenti, jangan mau dikelabui oleh dunia ini. Mungkin dengan giatnya kita bekerja dapat duit yang banyak. Dengan giatnya kita belajar sampai harus melupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kita semakin pintar dan kita mungkin menjadi murid teladan di sekolah. Boleh-boleh aja, saudara. Tetapi ingat, bukan itu tujuan dari hidup ini, saudara. Jangan pernah kerasan di tempat seperti itu. Mungkin kita akan berusaha, oh iya saya. Tetapi saudara, mari coba kita baca pasal 8. Pasal 8 dari Keluaran tadi. Pasal 8 ayat 25-26. Pasal 8 ayat 25-26. Mungkin kita tidak seperti itu barangkali, tetapi mari lihat ini yang seringkali ditawarkan oleh dunia ini yang diwakili oleh Fir'aun, saudara. Pasal 8, 25-26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, pasal 8, 25, 26. 1, 2, 3. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkan korban kepada Allahmu di negeri ini. Itu dulu, saudara. Mungkin kita tidak seperti yang pertama tadi. Kita ada mungkin pemikiran untuk tetap beribadah, tetapi seringkali kita tidak menyadari siasat dari Fir'aun. Di mana Fir'aun ini mewakili dunia ini, saudara. Boleh kamu pergi, katanya. Tetapi di negeri ini. Di mana maksudnya? Di Mesir. Apa artinya? Di negeri perbudakan. Memang beribadah kepada Tuhan, memang berdoa, tetapi masih di Mesir, saudara. Masih terikat dengan perbudakan, masih melakukan kebiasaan selama ini, dan itu percuma. Makanya Musa berkata 26, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami persembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir di Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Artinya, seringkali memang kita ingin beribadah tetapi masih kerasan dengan hal-hal yang bersifat dunia ini. Bukankah ada banyak orang, saudara, ketika dia beribadah kepada Tuhan tetapi tetap melakukan hal-hal yang disukai oleh dunia ini, saudara. Beribadah hari Minggu tetapi Senin sampai Sabtu dia tahu apa yang dilakukan di luar sana, saudara. Masih tetap ada di daerah perbudakan, saudara. Oke, pergi, kata Firaun. Tapi masih tetap di negeri ini, kan? Oke, beribadah kepada Tuhan, tetapi masih di negeri ini. Jangan keluar dari wilayah teritorialku. Itu maksudnya, saudara. Makanya seringkali kita kenal dengan Kristen KTP, ya kan? Ke gereja sih, tapi gak ada urusan gereja itu dengan ketika dia di sekolah. Gak ada kaitan dia ke gereja itu ketika dia kerja. Gak ada kaitan ketika dia angkat tangan memuji Tuhan hari Minggu dengan ketika dia mengalami berbagai persoalan di kesibukannya sehari-hari. Makanya orang yang berhasil, kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1, adalah orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Artinya ada sesuatu yang kaitannya
Makanya antara ibadah kita seperti hari Minggu ini, antara ibadah kita ketika kita bersatu dan baca Alkitab setiap hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, itu yang terjadi saudara. Mungkin ketika kita beribadah kepada Tuhan, iblis tidak terlalu gusar saudara. Asal orang-orang yang beribadah itu tidak memiliki sangkut paut ibadahnya dengan kehidupannya sehari-hari. Dia senang gak apa-apa. Makanya barangkali saudara, iblis gak ada di gereja. Gak perlu diutak-atik saudara. Kalau memang kita hanya sekedar beribadah yang tanpa ada sangkut pautnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hati-hati saudara. Gak jaminan orang yang beribadah kepada Tuhan hari Minggu akan mengalami kehidupan yang diperbaharui. Kalau ia tidak menyangkut pautkan ibadahnya ketika dia bersinggungan dengan orang-orang yang ada di kehidupannya sehari-hari saudara. Hati-hati, itu yang ditawarkan oleh Fir'aun. Itu yang ditawarkan oleh dunia. Boleh pergi, tetapi jangan, masih tetap di negeri ini ya. Boleh beribadah, asal memang tetap melakukan hal yang biasa kau lakukan selama ini, gitu kan saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya orang-orang beribadah adalah orang-orang yang seringkali melakukan praktek-praktek dunia ini juga. Apa bedanya saudara? Dan itu kadang-kadang orang nyaman dengan keadaan seperti itu. Nyaman. Oh, makanya orang berpikir ya hari Minggu itu adalah kesempatan untuk nebus dosa gitu kan saudara. Ya kan? Nebus salah. Apalagi kalau persembahannya gede barangkali. Dia pikir dengan persembahan gede sudah selesai masalahnya. Enggak saudara, hati-hati. Itu yang kedua yang ditawarkan oleh Fir'aun, yang ditawarkan oleh dunia ini. Boleh, gak apa-apa kamu beribadah. Asal ntar malam kita tetap jalan ya, gitu kan saudara. Ntar malam kita tetap lakukan hal yang biasa kita lakukan. Nanti kita tetap melakukan apa yang menjadi sesuai rencana kita. Dan kita anggap itu menjadi sesuatu yang benar. Enggak saudara. Yang ketiga saudara, ayat 28. Ketika Musa tidak mau, lalu ada tulah lagi yang dipaparkan di sana sehingga sepertinya memang Firaun menyerah. Ayat 28. Kita baca 28 saudara. 1, 2, 3. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh katanya. Boleh pergi, gak di negeri ini gak apa-apa, tapi jangan jauh-jauh ya. Hati-hati loh saudara, rasanya baik ya. Boleh pergi, gak di negeri ini juga gak apa-apa, tetapi jangan terlalu jauh ya. Makanya ada orang berkata, jadi orang Kristen itu yang biasa-biasa aja lah. Jangan terlalu fanatik katanya saudara. Gak usah baca Alkitab di waktu hari Minggu udah cukup. Makanya saudara, seminggu sekali kita buka Alkitab. Karena apa? Ya kamu kan jemaat biasa. Jangan terlalu jauh. Ya udah segitu-gitu aja. Orang Kristen biasa-biasa aja udah cukup. Makanya ketika masalah datang saudara, kita kelabakan. Kalau kita seperti ini statusnya. Boleh beribadah, boleh ke gereja, gitu ya. Tetapi jangan terlalu jauh. Makanya ketika dilihat bahwa dia orang Kristen, dia malu barangkali. Ketika misalkan makan di tempat umum, kita tidak memperlihatkan bahwa kita orang Kristen. Nanti dibilang fanatik, udah ya, dalam hati aja. Dalam hati juga kan Tuhan tahu. Ya memang Tuhan tahu, tetapi orang tahu apa enggak kita Kristen. Karena kita tidak mau dianggap fanatik saudara. Ada barangkali orang supaya ia tidak dikenal menjadi orang Kristen, dia menyembunyikan atribut-atribut kekristenannya. Satu saat saudara, saya naik mobil sama seorang teman gitu ya. Tiba-tiba dia turunkan tanda salib yang ada di kaca. Apa ini kaca yang ke tengah, bukan spion yang ke belakang. Ya, kaca lihat ke belakang itu. Biasanya kan ada di
Lalu biasanya di gantungan ada gantung salib di sini. Tiba-tiba diturunin. Loh, saya heran. Kenapa kamu turunin? Ntar kalau saya nabak lampu merah, orang tahu kita Kristen, malu katanya saudara. Jadi kadang-kadang saudara kita, ya udahlah biasa-biasa aja lah supaya kita bisa nyalip sana nyalip sini gitu kan saudara. Itu yang ditawarkan dunia ini, boleh pergi. Keluar dari perbudakan, tapi jangan terlalu jauh melangkah. Supaya karena Tuhan ini balik lagi gitu kan saudara. Supaya kalau ada apa-apa kita kembali lagi. Itu yang ditawarkan dunia, seringkali kita terjerat di situ saudara. Apa? Terperangkap di situ. Makanya kita menjadi Kristen biasa. Kristen ala kadarnya. Ya kan? Kristen yang kadang-kadang yang disebut oleh firman Tuhan menjadi Kristen yang suam-suam kuku. Ada hal sedikit ngambek saudara. Ya kan? Kenapa? Itu gampang loncat saudara. Ada persoalan dikit sudah bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ada kesulitan sedikit sudah merengek-rengek kepada Tuhan. Kenapa? Kristen biasa. Kristen ala kadarnya saudara. Kristen yang hanya sekedar mungkin barangkali hari Minggu kelihatan, kalau enggak ya paling enggak setahun sekali barangkali. Kalau misalkan dia di kantor itu dia tidak memperlihatkan kekristenan supaya apa? Nanti dijegal barangkali, dihambat karirnya. Udahlah, yang penting kita beragama. Itu yang seringkali terjadi di kehidupan di Indonesia karena mayoritas bukan Kristen saudara. Ada teman saya juga begitu, ketika waktu saya masih di SMA saudara. Tiba-tiba dia masuk di persekutuan kita. Loh, kamu Kristen ya? Iya katanya, baru tahu saya Kristen. Tetapi ada orang saudara ketika ditanya, agamamu apa? Ya pokoknya beragamalah katanya. Iya agamamu apa? Ada 5 agama di Indonesia ini. Islam, Kristen, Protestan, 2 dia, Buddha, Hindu. Di antara ini mana? Ya pokoknya salah satu di antara itu katanya. Ternyata dia malu berkata dia Kristen saudara. Yang penting beragama. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang seperti ini tidak akan pernah tahan dalam berbagai cobaan saudara. Kalau mau Kristen yang benar, itu yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kalau mau panas-panas sekalian, kalau mau dingin-dingin sekalian, jangan suam-suam kuku, kata firman Tuhan dalam kitab Wahyu saudara. Yang sementara beribadah tetapi makna ibadah tidak ada dalam hidupnya. Makanya kok orang Kristen begitu? Katanya ke gereja terus, kok kelakuannya begitu? Kenapa? Kristen biasa. Gak terlalu memaknai kekristenannya. Apa arti ketika dia beribadah kepada Tuhan? Apa arti ketika dia baca Alkitab? Barangkali dia baca Alkitab tetapi tidak ada korelasi atau sangkut paut antara firman Tuhan yang dibaca saat itu ketika dia melangkah dalam hari itu. Boro-boro mau ada sangkut paut. Firman itu juga dulu lupa. Apa yang saya baca tadi ya? Lupa gitu kan saudara. Hati-hati saudara, itu yang ditawarkan. Nggak apa-apa baca Alkitab, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu jauh. Ngerti nggak apa-apa, tapi jangan terlalu jauh. Makanya seringkali kita tidak pernah berubah saudara kalau hidup seperti itu saudara. Jangankan berubah. Mendapatkan sesuatu yang sedikit aja, nilainya nggak ada saudara. Kalau itu yang sekedar, nggak terlalu jauh saudara. Tuhan menginginkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen. Sungguh-sungguh beribadah. Artinya apa? Bukan saya mempertanyakan kita nggak sungguh-sungguh beribadah sekarang ini. Betul-betul mungkin beribadah, betul. Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Tetapi bukan hanya di sini. Ibadah itu bukan sekedar kita angkat tangan memuji Tuhan kan. Roma 12 ayat yang pertama kedua berkata apa? Hidup kita ini adalah ibadah yang sejati kalau kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika kita di sekolah, ketika kita di tempat pekerjaan, adakah sungguh benar kita mempermuliakan Tuhan di sana? Wujudnya bahwa aku bukan sekadar beribadah dalam arti menjadi orang Kristen biasa. Aku mau memperlihatkan bahwa aku mau memuji Tuhan. Makanya kalau ada sebuah keputusan, tentu keputusan akan mempermuliakan Tuhan. Itulah artinya
hubungan yang jelas antara hidup kita yang beribadah dengan kehidupan kita sehari-hari, saudara. Fir'aun senang, boleh pergi bawa bangsa itu nggak apa-apa, asal jangan jauh. Supaya ketika saya perlu lagi, saya bisa tarik kamu, gitu kan? Itu maksud dari Fir'aun, supaya kalau nanti terlalu jauh, sulit untuk memanggilnya lagi. Tetapi jangan pernah menjadi Kristen biasa, saudara. Kristen rata-rata, ngerti rata-rata ya, saudara? Ya, merah juga enggak, putih juga enggak. Makanya nggak kaget, kamu Kristen ya? Iya, ternyata dia Kristen, saudara. Kenapa? Nggak jelas warnanya apa. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga. Yang keempat, saudara. Yang keempat adalah, mari kita baca pasal 10 ayat yang ke-24. Pasal 10 ayat 24. Pasal 10 ayat 24. Kita baca bersama-sama ayat ini. Pasal 10 ayat 24. 1, 2, 3. Lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadalah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Ini yang keempat apa nih, saudara? Yang keempat ini apa? Boleh pergi. Jauh gak apa-apa. Mungkin dia sudah gak bisa menahan lagi, saudara. Tapi harta tinggal. Makanya gak heran ada banyak orang Kristen ini beribadah. Tapi pelitnya setengah mati. Boleh pergi. Tinggalkan negeri ini. Jauh-jauh gak apa-apa. Asal jangan bawa hartamu ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu berbicara seutuhnya, saudara. Bukan sekedar yang penting hatiku. Berbicara hati, itu menunjukkan bahwa berbicara apa yang dimiliki oleh hati itu, saudara. Tapi itu yang ditawarkan ini, boleh pergi, tinggalkan negeri ini, jauh-jauh gak apa-apa. Tapi jangan bawa hartamu, jangan bawa uangmu, jangan bawa pemikiranmu, jangan bawa apa yang bisa, yang kita anggap menjadi harta kita, saudara. Ini bukan sekedar berbicara duit. Dituntut sedikit, udah coba cari-cari alasan, saudara. Dituntut lebih sedikit, sudah mulai ngeles, saudara. Datang aja ke gereja udah syukur katanya, saudara. Ya kan? Jadi kadang-kadang menjadi ukurannya adalah uang, saudara. Ya kalau saya untung, oke, saya beribadah. Gak untung, ngapain? Makanya kasih persembahan pun karena ingat firman Tuhan, ujilah aku, gitu kan. Mari kita berperkara, gitu ya. Kalau kamu kasih firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Oh, berarti dia terdorong untuk memberikan apa? Karena ingin mendapatkan sesuatu. Itulah ciri orang. Memang mungkin sungguh-sungguh beribadah, tetapi tidak pernah bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Hati-hati, saudara. Apa yang kita miliki itu kan bukankah itu dari Tuhan semua, saudara? Dan kalaupun kita mempersembahkan kepada Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Dan itu demi kepentingan kita sebenarnya. Makanya firman Tuhan berkata, berilah maka aku akan beri. Ya kan? Tetapi jangan oleh karena itu engkau memberi, saudara. Berilah karena memang itu milik Tuhan, saudara, yang diberikan kepada kita. Tapi luar biasa Tuhan itu, walaupun itu adalah miliknya, dia berkata, berilah maka aku akan beri. Tetapi orang yang hanya sekedar, yang penting hatiku. Makanya saudara, besok-besok mungkin bukan berarti salah sih ya. Makanya kalau berdoa persembahan itu jangan seperti itu lagi, saudara. Tuhan berkati mereka yang memberi dan juga yang tidak memberi. Lalu orang yang seperti model yang keempat ini, saudara, yang keempat apa yang kelima ini, dia kata, oh begitu ya, berarti saya gak usah beri, toh juga akan Tuhan beri, katanya. Jangan berdoa bagi mereka yang gak memberi, saudara. Karena firman Tuhan berkata, berilah maka akan diberi. Gak salah sih berdoa berkati Tuhan, mereka yang memberi maupun yang tidak memberi.
Nah kalau ada orang tipe seperti model sekarang yang kita bicarakan ini, dia akan berkata, oh puji Tuhan berarti saya nggak usah memberi hari ini, karena toh juga Tuhan akan beri. Makanya yang usah didoain saudara. Sebab firman Tuhan berkata, beri baru diberi. Lu nggak diberi kok dari mana Tuhan beri saudara. Tetapi ingat, ketika kita memberi jangan oleh karena ingin supaya kita diberi. Beri karena memang itu milik Tuhan, saudara. Bukankah dalam firman Tuhan berkata, semuanya adalah milik Tuhan. Dan apa yang ada dalam dunia adalah kepunyaan Tuhan, saudara. Kita hanya nemu aja lewat kita kerja, nemu lewat kita berusaha, saudara. Kalau Tuhan tidak akan menyediakan, dari mana, saudara? Itu bisa digambarkan ketika Adam dan Hawa ketika diciptakan pada awalnya dituntun masuk ke Taman Eden. Apa? Karena diusahakan oleh Adam dan Hawa, maka akan ada makanan buat mereka. Sudah ada. Cuman mereka bisa menikmati yang sudah ada ketika mereka bekerja. Duit sudah ada, saudara. Tapi menemukan duit itu lewat bekerja. Oleh karena itu, saudara, jangan hanya sekedar beribadah tetapi tidak pernah bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, boleh pergi, tinggalkan negeri ini, jauh-jauh gak apa-apa, bawa kambing domba gak masalah, asal katanya anak-anak dan perempuan tinggal. Saya lupa tuh di ayat mana itu, saudara. Pasal 11 barangkali. Coba nanti lihat di situ. Jadi, boleh pergi, tinggalkan negeri ini, jauh-jauh gak soal, bawa kambing domba juga gak apa-apa. Asal ingat ya, anak-anak dan perempuan jangan bawa. Artinya apa? Artinya ini apa, saudara? Seringkali mungkin kita ngotot habis-habisan, sungguh-sungguh beri waktu untuk beribadah, tetapi kita lupa dengan keluarga kita, saudara. Hati-hati. Ada seorang istri berkata begini, tolong doakan saya. Suamiku marah-marah ketika aku pergi ke gereja. Dan dia ancam saya supaya tidak ke gereja lagi. Tolong doakan saya, katanya. Tetapi tanya, ternyata kenapa suaminya marah? Dia nggak ngurus suaminya, saudara. Dia nggak masak, dia pergi ke gereja. Makanya suaminya belum ada, dia pergi ke gereja. Suaminya terlantar karena dia ke gereja. Ini salib, bukan salibnya, saudara. Itu yang kita buat, saudara. Kalau betul kita beribadah, mari pikirkan keluarga kita juga. Doakan keluarga kita. Bawa keluarga kita. Mungkin engkau mempersembahkan banyak kepada Tuhan tetapi tidak mempedulikan keluarga, itu percuma. Seorang anak barangkali bawa orang tuamu, jangan cuma dirimu sendiri. Mungkin engkau berkata, habis papaku nggak terlalu suka. Betul barangkali, seperti si istri itu tadi. Habis suamiku nggak pernah peduli dengan ibadah. Betul barangkali. Tapi doakan orang tuamu, doakan istri atau suamimu, doakan anak-anakmu. Itulah orang yang beribadah, saudara. Emang dia begitu? Gitu kan kadang-kadang. Itu yang siasat dari Firaun. Boleh pergi, tinggalkan negeri ini, jauh-jauh gak apa-apa. Bawa duit yang banyak juga gak soal, asal tinggalkan keluargamu. Saudara, kalau sampai keluarga sudah berantakan, percuma ibadah kita, percuma. Percuma, saudara. Makanya kita juga harus berpikir dengan keluarga kita. Ada remaja di sini, pikirkan orang tuamu. Doakan orang tuamu. Bawa orang tuamu di mesbah Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Jangan cuma dirimu sendiri yang kau bawa di mesbah Tuhan. Tetapi orang tuamu tidak ada yang memperdulikannya. Siapa lagi yang mau berdoa dengan keluarga kita kalau bukan kita? Dan itu yang seringkali ditawarkan oleh Firaun, oleh dunia ini. Udah lupain aja orang tuamu.
Lupain aja saudara-saudaramu. Lupain aja keluargamu. Yang penting kamu, sepertinya bagus kan? Yang penting kamu beribadah, puji Tuhan, haleluya. Tapi jangan pikirkan keluargamu. Toh juga ke surga itu sendiri-sendiri kan? Betul memang saudara. Ya memang gak ada rombongan ke surga kan? Karena kita percaya Yesus Kristus, masing-masing masuk surga. Gak ada parade masuk surga, gak ada. Masing-masing karena percaya Tuhan Yesus. Tetapi saudara, kita juga harus terbeban supaya mereka juga secara pribadi masuk surga juga. Mungkin orang tua kita itu jahat, betul barangkali. Mungkin orang tua kita tidak mempedulikan kita, betul barangkali. Atau mungkin juga orang tua berkata, mungkin anak-anaknya jahat, betul barangkali. Tapi siapa lagi yang memikirkan mereka kalau bukan kita, saudara? Dan kadang-kadang begitu gagahnya kita datang ke ibadah, saudara. Cuek dengan orang-orang di keluarga kita. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan ini menjadi siasat dari si iblis. Gak apa-apalah, dia selamat tetapi keluarganya berantakan. Kan gitu kan? Jadi artinya begini. Daripada semua nanti masuk surga, lebih bagus cuma dia masuk surga tetapi yang lain masuk neraka. Kan gitu kan siasatnya. Gak apa-apa, ya memang orangnya sungguh-sungguh beribadah kok gak bisa ditahan. Ya kan seperti Musa yang tetap ngotot gitu kan dengan Harun. Ya gak apa-apa, ini barangkali dia gak bisa ditahan-tahan. Oke gak apa-apa ya, kamu pergi beribadah, keluar dari Mesir gak apa-apa, jauh-jauh atau sungguh-sungguh gak apa-apa, bawa juga uangmu dan harta bendamu gak apa-apa. Asal ingat ya, jangan bawa keluargamu. Hati-hati saudara. Siasat iblis adalah lebih bagus masuk satu ke surga tetapi 10 masuk neraka. Dia udah menang saudara. Tetapi Allah menginginkan apa? Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah tidak ada satupun masuk neraka. Itu keinginan Tuhan saudara. Tidak ada satupun yang masuk neraka. Semua masuk surga. Padahal masuk surga itu adalah sendiri-sendiri kan saudara. Itu sebabnya mari bawa juga keluargamu supaya oleh karena imannya masuk surga. Beribadah kepada Tuhan. Luangkan waktumu untuk berdoa bagi keluargamu. Jangan egois saudara. Jangan cuma doa makan. Terima kasih Tuhan untuk makanan dalam nama Yesus. Amin. Waktu tidur. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari Tuhan sudah berkati mau tidur. Amin. Waktu bangun tidur, terima kasih Tuhan sudah bisa tidur sepanjang malam. Amin. Kapan lagi berdoa untuk orang lain, saudara, apalagi untuk keluarga kita? Luangkan waktu berdoa bagi keluargamu. Berikan waktu sejenak. Barangkali lupakan dulu kepentingan pribadimu. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Baru yang terakhir ketika Musa dan Harun tetap pada tujuan Allah rencana Tuhan ayat 12 pasal 12 ayat 31 kita baca bersama-sama 1 2 3. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu." Jadi boleh pergi, tinggalkan negeri ini, jauh-jauh, bawa harta milikmu dan juga keluargamu untuk beribadah kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, saudara. Sungguh-sungguh beribadah. Itu yang dikatakan oleh Yosua. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan keluargaku dan seisi rumah tanggaku. Allah menginginkan bukan hanya kita saja yang mau beribadah, saudara. Tetapi Allah juga menginginkan supaya seluruh keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kita belum beribadah, belum percaya kepada Tuhan, itu tanggung jawab kita. Jadi tidak kebetulan Tuhan memanggil kita mungkin yang pertama di keluarga kita. Kalau ada yang lain berarti itu tanggung jawab kita. Misalkan kalau ada 2 yang dipanggil berarti tanggung jawab berdua. Kalau 3 dipanggil berarti tanggung jawab bertiga. Tetapi kalau 1 berarti tidak kebetulan Tuhan panggil kita. Supaya kita mendoakan ke keluarga kita. Karena yang Tuhan kehendaki adalah seluruh aspek kehidupan kita, saudara. Termasuk apa yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Keluarga kita juga, saudara.
Itu tujuan dari ibadah kita, saudara. Jangan seperti ada seorang anak masa bodoh dengan orang tuanya. Yang penting saya ke gereja. Allah senang kita ke gereja, Allah senang kita beribadah. Tetapi Allah lebih senang kalau kita dan keluarga kita sama-sama beribadah. Ingat nih, coba renungkan pernyataan saya ini. Allah senang kita beribadah, tetapi Allah lebih senang kalau kita dan keluarga kita sama-sama beribadah. Oleh karena itu mari gumuli keluarga kita. Jangan cuma datang sendiri dalam ibadah. Makanya perlu juga ketika di rumah berdoa sama-sama dengan keluarga. Jangan berdoa sendiri-sendiri. Suatu saat sama-sama itu. Memang Allah senang kita berdoa sendiri, betul senang. Tetapi Allah lebih senang kalau kita sama-sama berdoa di keluarga kita. Itu yang disebut mezbah doa. Ya kan? Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan persembahkanlah persembahan dari apa yang Tuhan beri, saudara. Makanya suatu saat firman Tuhan berkata, jangan ada orang yang datang untuk beribadah dengan tangan hampa. Ada sesuatu yang kita boleh bawa. Kenapa, saudara? Kenapa ada sesuatu yang harus kita bawa kepada Tuhan? Karena Allah sudah memberi sesuatu, saudara. Ingat itu. Gak mungkin Allah meminta sesuatu kalau dia belum memberikan sesuatu. Itulah sebabnya jangan pernah datang kepada Tuhan tanpa membawa sesuatu. Karena sesuatu sudah Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, jangan tertipu oleh siasat dunia ini. Jangan oleh karena pekerjaanmu engkau lupa dengan ibadahmu. Jangan engkau sementara beribadah tetapi masih dalam gravitasi daerah teritorial dari si iblis itu, saudara. Sehingga ya beribadah sih beribadah tetapi sama dengan dunia ini, gak ada bedanya, saudara. Mungkin agak jauh agak lebih dekat, tapi ya dia terlalu jauh, ya biasa-biasa aja. Gak melakukan yang jahat sih, tetapi gak melakukan yang baik. Gak terlalu jauh, masih dekat-dekat, saudara. Beribadah sih jauh, sungguh-sungguh. Tapi tidak ada sesuatu yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Terlalu menuntut, terlalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan seringkali orang habis-habisan dengan Tuhan tetapi lupa dengan keluarganya. Sehingga keluarganya hancur karena tidak ada yang memikirkannya. Tetapi yang Tuhan kehendaki, saudara, Allah ingin kita beribadah tidak menurut keinginan dunia ini, jauh dari sifat-sifat dunia ini, ya, dengan mempersembahkan apa yang Tuhan sudah beri bersama dengan keluarga kita, saudara. Maka Tuhan akan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa.